Daftar 13 Raja yang berpengaruh di Tanah Jawa. Bagian kedua, sebagai berikut. Di-subscribe dulu agar selalu menyimak sejarah Nusantara berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raja-raja yang berpengaruh di Tanah Jawa episode 2 adalah keenam Raja Airlangga. Airlangga sering ditulis dengan Erlangga. Adalah pendiri Kerajaan Medang Kahuripan, Panjalu dan Janggala di Jawa Timur yang memerintah pada sekitar tahun 1019 sampai 1043 Masehi. Airlangga merupakan putra dari Raja Udayana dan Ratu Mahendradatta. Mengutip Repository Kemdikbud, Mahendradatta atau Gunapriya Dharmapatni adalah cicit Empu Sindok. Empu Sindok sendiri merupakan seorang Raja Mataram tersohor yang memiliki gelar Sri Isanawikrama Dharma Tunggadewa. Berdasarkan latar belakang ini, diketahui bahwa Raja Airlangga adalah salah satu keturunan Empu Sindok. Airlangga naik tahta dengan bergelar Abhiseka sebagai Sri Maharaja Rakai Halu, Sri Lokeswara Dharmawangsa Airlangga Anantawikramo Tunggadewa. Sejak naik tahta, Raja Airlangga memusatkan perhatiannya untuk menaklukkan kembali wilayah-wilayah yang pernah melepaskan diri dari Kerajaan Medang. Selain itu, Airlangga juga menyerang Raja Wurawari dan semua musuh yang memiliki andil dalam runtuhnya Kerajaan Medang. Airlangga menjadi satu-satunya raja di Kahuripan karena pada akhir pemerintahannya memilih untuk membagi kerajaannya menjadi dua untuk putranya dan sepupunya. Setelah turun tahta, Airlangga memilih untuk menjadi pertapa hingga akhir hayatnya pada ke-1049. Ketujuh Mapanji Jayabaya. Jayabaya merupakan Raja Panjalu atau Kediri yang memerintah pada sekitar tahun 1135 sampai 1157. Jayabaya juga dikenal sebagai raja yang mampu mempersatukan Jenggala dengan Kediri. Jayabaya dianggap sebagai pemimpin bijak yang diibaratkan laksana Sang Hyang Wisnu yang menjaga kesejahteraan. Kepemimpinannya yang bijaksana membawa masa keemasan bagi Kerajaan Kediri yang didukung juga oleh cendekia terkemuka seperti Empu Sedah, Panuluh, Darmaja, Triguna, dan Manoguna. Di bawah kepemimpinan Prabu Jayabaya, Keraton Kediri mencapai puncak peradaban dengan menghasilkan karya sastra bermutu tinggi seperti Kakawin Baratayuda, Gathut Kakasraya, dan Hariwangsa. Strategi Jayabaya dalam memakmurkan rakyatnya juga luar biasa. Pertanian dan perkebunan berlimpah dan ekonomi berjalan lancar, menjadikan Kerajaan Kediri sebagai negara yang dikenal dengan gemah ripah loh jinawi, tata tentrem Kartara Harja. Prabu Jayabaya sendiri sering melakukan tirakat dan semedi di tengah hutan yang sunyi. Jayabaya juga dikenal dengan berbagai ramalannya yang dikenal sebagai Jangka Jayabaya. Ramalan-ramalan ini awalnya tertuang dalam bentuk tembang atau kakawin yang ditulis oleh Jayabaya. Tidak diketahui siapa yang membuat kisah-kisah tersebut. Yoyok Rahayu Basuki dalam bukunya Kitab Musasar Jangka Jayabaya 2021 menjelaskan setidaknya ada 3 prasasti yang menjelaskan mengenai kejayaan Kediri di bawah kepemimpinan Jayabaya, antara lain Prasasti Hantang bertahun 1135, Prasasti Talan 1136, dan Prasasti Jepun ke-1144, sedangkan dalam bentuk literasi yakni Kakawin Baratayuda tahun ke-1157. Kedelapan Raja Kertanegara. Kertanegara merupakan raja terbesar Kerajaan Singasari yang tercantum dalam sejarah Nusantara. Raja Kertanegara memiliki gelar Sri Maharaja Diraja Sri Kertanegara. Raja Kertanegara adalah putra dari Raja Wisnuwardana dan Jayawardhani atau Weninghion. Ibunya termasuk cucu dari Kandedes dan Ken Arok. Sebagai pendiri Kerajaan Singasari, sebagai keturunan raja, maka ia diangkat menjadi raja kelima dari Kerajaan Singasari. Kertanegara adalah raja dengan masa pemerintahan terlama di Kerajaan Singasari. Semasa kekuasaan Kertanegara, Kerajaan Singasari meluas hingga Bali, Sunda, sebagian Kalimantan, dan sebagian Sumatera. Kekuasaan Raja Kertanegara berakhir pada tahun 1292 setelah ditaklukkan Jayakatwang dari Kediri.
Kesembilan, Hayam Wuruk. Hayam Wuruk adalah raja keempat kerajaan Majapahit yang memerintah antara tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Nama Hayam Wuruk bermakna ayam terpelajar. Saat ia dilahirkan, alam menyambutnya dengan terjadinya gempa bumi, hujan lebat, dan meletusnya Gunung Kelut di Jawa Timur. Setelah resmi menjadi raja, gelarnya adalah Sri Raja Sanagara. Dikutip dari Krip dan Kahin dalam Historical Dictionary of Indonesia 2012, Hayam Wuruk dinobatkan setelah Ratu Tribuana Tunggadewi menyerahkan tahta Majapahit kepadanya. Ketika menjadi Raja Majapahit, Hayam Wuruk baru berusia 16 tahun. Hayam Wuruk adalah raja terbesar dalam sejarah kerajaan Majapahit yang memerintah, didampingi oleh Pati Gajah Mada. Bersama Gajah Mada, Hayam Wuruk membangun Majapahit ke puncak kejayaan berdasarkan falsafah kenegaraan Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, yang bermakna meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu dan tidak ada kerancuan dalam kebenaran. Hayam Wuruk juga merupakan sosok yang pemberani dan tegas. Ia juga memiliki keahlian dalam bidang pemerintahan. Inilah yang kemudian membawanya sukses membawa Imperium Majapahit mencapai masa kejayaan ke-10. Raden Patah. Raden Patah merupakan anak Raja Majapahit terakhir, yaitu Raja Brawijaya kelima ketika dewasa. Raden Patah diberikan kekuasaan atas daerah Demak dan mendirikan kerajaan Demak. Raden Patah tinggal dan dididik oleh Arya Damar sekitar 15 tahun, yaitu dari tahun 1456 sampai ke 1471. Dalam kurun waktu tersebut, Raden Patah tidak hanya belajar ilmu agama, tapi juga ilmu pemerintahan kepada Arya Damar. Nama lain Raden Patah adalah Jinbun. Beberapa sumber menyebutkan julukannya ini diberikan oleh sang kakak, Syekh Bentong. Dengan bantuan para wali Songo, Raden Patah berhasil mengembangkan kerajaan Demak menjadi pusat perdagangan yang penting karena disinggahi oleh para pedagang dari barat yang menuju timur maupun sebaliknya. Kerajaan Demak tidak hanya menjadi pusat perdagangan yang maju, tetapi juga pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Raden Patah memerintah Kerajaan Demak selama 30 tahun, hingga akhir hayatnya. Raden Patah meninggal pada ke-1518. Bersambung ke bagian ketiga. Demikianlah sejarah Nusantara kali ini. Dan nantikan sejarah Nusantara berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.